Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Laura Alexandria Ketendago. Saat ini saya sedang berada di kebun stroberi dan milkberry. Delmicberry. Nah, saat ini saya sedang bersama wisatawan yang saya ingin ajak untuk berkeliling di tempat ini. Halo Kak, perkenalkan nama saya Laura, saya dari Kampus Institut Teknologi Bukit Pengharapan. Atas nama Kakak siapa? Namanya Dela Puspita. Oke. Nah, saat ini saya ingin meminta waktu Kakak 5-10 menit untuk saya temani berkeliling di tempat ini. Apakah Kakak berkenan? Ya, berkenan sekali. Nah, mari kita jalan sedikit. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, Kakak pernah nggak ke tempat ini atau ini baru pengalaman pertama kali? Pengalaman pertama. Pengalaman Datang ke sini. Pengalaman pertama. Jadi Ya. peluang bagi saya nih buat menjelaskan ke kakak sekalian ya. Nah, saya ingin menjelaskan pertama nih. Kita bisa lihat di sini di Tawangmangu nih, ini bisa dikenal sebagai kebun stroberi karena kita bisa lihat dari ujung kiri saya bahkan sampai ujung ke kanan saya itu sangat luas dengan kebun stroberi. Sampai dikenal tempat ini yaitu kebun stroberi karena ya memang sangat banyak stroberinya yang bertumbuh tempat ini. Nah, tempat ini itu sangat cocok untuk menanam bibit stroberi itu ada alasannya Kak. Nah, pertama itu karena iklimnya. Iklim di sini itu bisa kita kenal Tawangmangu itu dingin banget ya Kak, karena Kakak juga bisa rasakan pasti di sini tuh dingin banget kan. Iya. Nah, di sini tuh sangat bagus karena untuk suhunya itu cocok untuk pertumbuhan dari stroberi. Nah, dan curah hujan juga di sini juga cukup karena cocok juga buat stroberi ini bertumbuh untuk beroptimal bagi pertumbuhan bunga dan buah dari buah stroberi ini. Nah, matahari sama seperti yang kita lihat. Nah, mereka nih petani-petani menanam stroberi di sini tuh dengan lahan yang luas dan terbuka karena biar berguna bagi pertumbuhan dari stroberi ini. Nah, mungkin kita bisa jalan ke sini. Nah, di sini itu saya menjelaskan ke ini dari pemilik Delmicberry. Nah, mereka tuh juga memiliki kesempatan bagi kita kalau semisal kita mau memesan lewat online juga mereka beri kesempatan karena mereka juga udah menaruh poster di tempat itu di papan di situ untuk kita bisa tahu bahwa di sini kita bisa memesannya lewat WA, lewat WhatsApp. Nah, di sini mungkin kita bisa masuk ke sini, Kak. Nah, di sini tuh kita tuh bisa memetik buah stroberi itu dengan sekitar 1 ons itu 10.000 saja. Jadi kalau misal kakak mau berkenan juga mau memetik buah stroberi juga kita persilahkan, nanti kita bisa ambil tempatnya di pondok di sebelah situ. Nah, di tempat ini juga para petani juga itu memiliki pengalaman dan pemahaman yang begitu baik Kak. Jadi mereka sudah menciptakan karya inovasi-inovasi baru untuk pertumbuhan dari buah-buah stroberi ini. Sama seperti yang kita lihat dari perkembangan zaman, mereka tuh para petani mengikuti perkembangan zaman juga, mereka menggunakan teknologi. Nah, sama seperti yang kita lihat di setiap lahan-lahan stroberi itu ada pipa-pipa yang ada di tengah-tengah atau ada di sisi-sisi stroberi, buah-buah stroberi ini. Nah, itu gunanya untuk menyemburkan air buat buah stroberi ini agar buah stroberi juga memiliki kecukupan airnya. Nah, buah stroberi ini juga menjadi salah satu daya tarik dari Tawangmangu. Nah, daya tarik juga ini berguna banget nih buat pendapatan dari petani-petani di tempat ini, Kak. Nah, kenapa sih? Karena dengan adanya kita wisatawan yang datang seperti kakak juga datang ke tempat ini, itu dengan kita memetik buah stroberi 10.000 1 ons. Nah, itu juga sangat berguna untuk menambah penghasilan dari warga lokal di tempat ini. Jadi mereka juga mendapatkan penghasilan dari tanam
buah stroberi ini. Dan dari taman tanam buah stroberi tempat ini bukan hanya tempat sini saja, mereka tuh bisa mengeksplor ke tempat-tempat lainnya. Jadi dari tempat ini ke Solo mereka juga bisa mengeksplor karena saking bagusnya untuk menanam buah stroberi tempat ini gitu. Nah, bisa kita lihat juga Kak, pemandangan dari tempat ini tuh sangat cantik ya Kak, karena di samping kita juga itu udah langsung Bukit Mongkrang. Nah, jadi kita bisa bukan cuma menikmati dari buah stroberi, tapi kita bisa menikmati dari Bukit Mongkrangnya juga. Kita bisa melihat pemandangan alam di sini tuh sangat indah dan juga udaranya tuh sangat sejuk. Jadi kita tuh jadi lega juga, nggak suntuk untuk kita mencabut dari buah stroberi ini. Nah, kita juga bisa mungkin eksplor ke sana. Nah, yep. Dari Delmikberry ini mereka tuh punya lahan yang sangat luas untuk kita mencabut buah stroberi, memetik buah stroberi. Itu kita juga bukan hanya tempat yang kecil tapi sangat luas. Jadi kita bisa explore sampai di bawah sini Kak. Kita punya batasan tapi sampai di situ saja. Jadi mereka di sini tuh memiliki batas-batas seperti yang kita lihat. Terus itu ada jaring-jaring, ada bambu. Itu kenapa sih? Karena di sini tuh mereka beda kepemilikan, jadi bukan cuma satu. Jadi jadi dari lahan sini sama lahan situ itu memiliki pemilik yang berbeda-beda seperti itu. Ini udaranya sangat sejuk, jadi sangat enak sekali untuk kita sambil memetik buah stroberi, jadi sambil menikmati udara yang sangat sejuk. Oke, dengan tour kali ini dengan saya menjelaskan Taman Delmikberry kakak ini, apakah kakak ada pertanyaan? Kurang lebihnya udah ada pertanyaan ya, udah jelas. Oh iya, udah pas. Udah. Ya, Jadi udah nggak tahu lah tentang kayak Blueberry kayak gitu. Jadi udah tahu. Oke. Untuk pertanyaan kayaknya nggak ada. Oke, ya. Terima kasih atas waktu yang udah kakak berikan. Jadi saya beri kesempatan jika kakak mau memetik buah dari stroberi, kita bisa ambil tempatnya di pondok sana. Oke. Kakak bisa metik berapapun itu, tapi dengan ya harganya 1 ons itu 10.000. Dengan air yang cukup, matahari yang cukup, itu buah stroberi sini pasti tuh manis-manis dan enak. Jadi kita bisa milih-milih juga, kita bisa petik sendiri. Untuk buah stroberinya kita mau petik sendiri tuh dipersilahkan juga. Tapi di sini juga bisa apa? Kayak ngicipin 1 atau 2 gitu, boleh apa enggak sih? Nah, boleh. Di sini tuh punya kesempatan, kita cuma boleh cicip 1-2 buah doang, dan selebihnya kita taruh di sini untuk dihitung, untuk dibayar. Gitu. Jadi kayak sistemnya 1 ons nanti ditimbang berapa, kalau mau petik sendiri itu berapa ditimbang kayak gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, kakak kalau mau petik juga dipersilahkan. Kayaknya kurang merah-merah ya samping situ. Oh iya, dipersilakan Kak.
Nah, Kak, kita juga bisa lihat nih di sini itu gunanya untuk mengurangi hama. Jadi para petani juga menggunakan inovasi ini untuk mengurangi hama dari buah-buah stroberi di tempat ini. Ini pakai pupuk kayak gitu ya? Iya, benar sekali. Ini kayaknya harus ekspor ke bawah gitu. Iya, karena tempatnya juga luas dan mungkin di bawah-bawah lebih merah-merah ya, Kak. Mungkin kita bisa explore juga di bawah, tapi sebelumnya kita mau akhiri video kita kali ini. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Saya Laura dan Saya Dela Puspita. pamit undur diri.